Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Haleluya. Atas rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan sampai Rabu pagi ini tanggal 20 September 2023. Semangat Bapak Ibu untuk kita terus maju, terus pantang mundur. Kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita ikut Yesus, harus semangat yang tinggi. Karena Tuhan akan mencari orang-orang militan, anak Tuhan yang cinta Yesus, semangat yang tinggi. Persoalan boleh kita hadapi, tetapi kita datang kepada Yesus. Kita harus kuat di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kita kuat kalau bersama dengan Tuhan. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tanpa Tuhan kita gagal. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, lihat Daniel menghadapi cobaan, menghadapi Nebukadnezar, menghadapi waktu tantangan harus menyembah patung emas. Akhirnya harus dimasukkan di dalam gua singa. Siap hadapin pada Daniel hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tapi fakta memang harus menghadapi tantangan itu. Justru Tuhan izinkan menghadapi tantangan. Setiap kita tidak terlepas dari masalah. Justru Tuhan mau. Di manakah letak kualitas hidup kita? Kualitas kita teruji baru kita menghadapi tantangan masalah. Kuat atau tidak? Kalau kita tidak kuat jatuh, berarti itulah kita gagal. Tapi di saat kita menghadapi ujian kita lulus, itulah letak kualitas kehidupan kita. Andalkan Tuhan. Kata firman Tuhan di dalam Matius pasal 24 ayat 44, demikian firman Tuhan. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Kita nanti baca dalam kitab Daniel. Kitab Daniel banyak bicara tentang akhir zaman. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, ku beritahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini mengenai akhir zaman. Mari nanti kita baca. Puji Tuhan, kita pagi ini kita tuntaskan Daniel pasal 8. Kitab Daniel totalnya ada 12 pasal. Kita berkaitan dengan keadaan zaman saat ini. Kita lihat keadaan zaman ini sudah banyak terjadi gempa bumi, banyak terjadi bencana. Itu peristiwa ini di China. Saya dengar kata China membuat matahari buatan. Wow. Tapi justru pada waktu terjadi korban saudara, karena matahari buatan itu ada bencana, katanya saya dengar. Tuhan tidak izinkan saudara. Tapi memang kalau kita baca dalam kitab Daniel, pengetahuan makin bertambah. Dan manusia nanti akan makin congkak. Seperti Raja Nebukadnezar congkak. Makin manusia keberhasilan makin nyata, mereka makin jauh dari Tuhan. Tapi justru bagi kita semua, ayo kita makin berjaga dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Amin. Secara daging manusia, kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi firman Allah katakan, berjaga dan berdoalah. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan pujian zaman sekarang, berjaga dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Zaman sekarang, berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora. Amin. Kedengaran sini sana banyak kabar mencekamkan. Berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin. Haleluya. Zaman sekarang, berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia mencemaskan. Amin. Haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam firman Tuhan. Dalam Matius 24 ayat 40, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oh haleluya.
Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oh, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Mari kita berjaga-jaga. Kita mendekat dengan Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus Kristus. Saya mau taat firman Allah, hiduplah di dalam kebenarannya, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku mau cinta Engkau Yesus, aku mau taat kepada firman Tuhan sampai nanti aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, sucikan mulutku, sucikan pikiranku, sucikan hatiku Bapa. Aku lapar haus akan firman Tuhan. Kuasailah hidupku oleh firman Allah, dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuntunlah hidupku selalu di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Ampunilah semua dosa dan salahku. Aku akui aku orang berdosa. Tidak ada kebenaran dalam diriku, hanya oleh rahmat anugerah kasih-Mu hidupku menjadi hamba kebenaran. Sampai nanti aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Bapakku, Rajaku, Tuhanku di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai Rabu pagi ini, tanggal 20 September 2023. Waktu begitu cepat, sudah 20 hari kita memasuki di bulan September. Berarti tinggal 10 hari lagi kita diizinkan Tuhan di bulan September. Setelah itu kita memasuki bulan Oktober. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan senantiasa kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Apa yang Bapak Ibu cari? Uang, aset, reputasi, nama, dunia, semua akan sia-sia. Tapi cari Tuhan. Silakan Bapak Ibu boleh bekerja, karir boleh silakan. Tapi jangan lupakan yang satu ini, Tuhan Yesus. Tapi banyak orang melupakan. Sudah kenakan dengan dunia ini, tidak mau berdoa, tidak mau baca Alkitab, tidak mau dengarkan firman Tuhan, tidak mau menjadi pelaku firman, akhirnya menjadi orang fasik, akhirnya binasa saudara. Tapi bagi kita, mari kita mau seimbang, vertikal, kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Horizontal, kita menjadi pelaku firman. Ingat ya, vertikal, kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau akrab dengan Tuhan, vertikalnya.
Horizontalnya kita menjadi pelaku firman, lakukan. Apa yang firman Allah vertikal itu Alkitab firmankan. Seperti contoh, hendaklah engkau mengasihi Allah Tuhanmu. Vertikal itu doa. Tapi yang kedua, mengasihi sesama. Kita lakukan firman Tuhan. Ya, dua-duanya kita lakukan, vertikal horizontal. Mengasihi sesama, berdoa, mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu tidak boleh bersungut-sungut apapun masalah, tidak boleh bersungut-sungut. Tapi senantiasa kita mau dekat dengan Tuhan, cinta Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Atas rahmat anugerah Tuhan kita mau lanjutkan Daniel pasal 8. Satu pasal kita baca ayat 1 sampai 27. Puji Tuhan. Daniel totalnya ada 12 pasal. Supaya tujuannya saya sudah terangkan kepada Bapak Ibu. Kenapa kok kita perlu dekat dengan Tuhan? Baca firman Allah. Supaya kita tahu betul ya, firman Allah. Sesuai dengan firman Allah itu taat, kita mau taat kepada firman Allah. Berbahagialah orang mendengar. Kita mau jadi pelaku firman. Yang satu, kita menjadi pelaku firman. Dan kedua, karakter kita dibentuk sama Tuhan. Ya, supaya kita menjadi pelaku firman. Supaya yang ketiga, kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau serupa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam 1 Yohanes 2:17, dunia akan lenyap. Hanya orang yang melakukan kehendak Allah, itu yang akan diselamatkan. Nah, itu tujuan kita baca firman Allah, karena kita menjadi pelaku firman. Supaya hari demi hari, kita dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan. Mari kita baca. Daniel pasal 8 ayat 1, demikian firman Tuhan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsasar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Susan yang ada di wilayah Elam. Dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2, dan kedua tanduk itu tinggi, tapi yang satu lebih tinggi daripada yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh berakhir. Kalau kita lihat di sini saudara ya, ada kelihatan domba jantan ya, yang memiliki tanduknya 2, itu bicara tentang Raja Persia dan Raja Media ya. Karena waktu itu dia memang hebat ya. Pikirnya dia ada yang bisa melawan Raja Persia ya, hebat dia. Terus berikutnya kita lihat. Aku melihat domba jantan menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan. Dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia. Dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sengaja hatinya dan memaskan diri. Ya, pikir hebat itu. Tidak ada yang lawan. Tapi baca berikutnya. Tapi sementara aku memperhatikannya, sampai seekor kambing jantan datang dan sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu punya satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang kedua tanduknya, dan yang kulihat berdiri depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan kekerasan yang hebatnya. Menyerang, jadi terjadi peperangan. Siapa itu? Mari kita baca lagi berikut ayat 7. Aku melihat yang mendekati domba jantan itu, yang geram. Lalu di tanduknya domba jantan itu, dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Diempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Jadi kalau kambing jantan itu, kalau kita lihat dalam sejarah, itu bicara Alexander Agung, saudara. The Great Alexander Agung, luar biasa kan? The Great Alexander itu, ya, siapa yang bisa melawan waktu itu? Inilah firman Allah. Semua nubuat-nubuat setelah digenapin ya, kerajaan-kerajaan masa lalu, dan nanti kita dengar untuk bicara akhir zaman. Ayat yang ke-9. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai, ke arah timur dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu dan bintang-bintang dijatuhkannya berapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya daripada yang diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran diempaskannya ke bumi, dan apapun dibuatnya semuanya berhasil. Kemudian ku dengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan tempat kudus yang diserahkannya, dan dalam tangan diinjak-injak. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi
lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Jadi kalau kita lihat sini, diinjak-injak termasuk bait suci, ya saudara, kita lihat sini tempat yang kudus diserahkan dan berantara diinjak-injak. Ini berkaitan sama akhir zaman, saudara. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Ini persis sama dengan yang di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Jadi yang di pelataran itu akan diinjak-injak, saudara. Itu bicara orang Kristen yang tidak takut sama Tuhan, yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, akan mengalami masa-masa antikris. 2300 petang dan pagi, ini bicara 1150 hari dibagi dua, saudara. Karena ini 2300 petang dan pagi. Jadi berarti kalau dihitung hari 1150 hari. Dan 1150 kalau dilihat ini berkaitan dengan 3,5 tahun masa-masa antikris. Terus berikutnya saya mau baca ayat 15. Sedang aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Ini Gabriel berbicara antikris, saudara. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Lihat ini, mengenai akhir masa apa berikutnya? Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsan aku tertungkup ke tanah, tapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkata ia, ku beritahukan kepadamu apa yang terjadi pada hari murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Lihat ini. Nanti kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 16, akhir murka ini berkaitan dengan akhir zaman. Mari kita buka. Murka Tuhan. Wahyu pasal 16 ayat 1. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam ayat suci, berkata kepada 7 malaikat itu, pergilah, tumpahkanlah ke 7 cawan murka itu ke atas bumi. Jadi ini berkaitan dengan sama akhir zaman yang dikaitkan dengan 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi jelas, Daniel bicara waktu yang terakhir. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Terus berikutnya saya mau baca ayat 20. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tandingnya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Yang saya terangkan tadi, Media dan Persia. Dan kami jantan yang berbulu kesat ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang diantar kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah, dan pada tempat itu muncul 4 buah. Berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah menuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi besar hebat, tapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang berkuasa akan dibinasakan, juga umat kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja, tapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Lihat ini, sesuai dengan kitab Wahyu, akan terjadi perang Armageddon, ya, melawan raja segala, melawan Yesus dan bersama kurusnya. Nanti kita baca. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar, tapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Mengenai berkaitan dengan akhir zaman, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, sudah. Ayat 27 yang terakhir. Maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja, dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Wah, masuk di dalam merasa Tuhan. Daniel sampai sakit, saudara. Dia betul-betul berkorban untuk menyampaikan keadaan hari zaman buat kita semua. Mari kita mau siap sedia menghadapi keadaan akhir. Suatu akan terjadi masa-masa antikris, masa tribulation akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Tapi barang siapa, saya mau kasih ayat yang terakhir, Wahyu pasal 3 ayat 11, saudara, supaya kita siap sedia menepi hari-hari yang terakhir. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan, kita mau cinta Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 11 dikatakan, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Mari kita mau siap sedia. Kita mau berjaga dan berdoa. Makin hari terus makin bertambah. Besok tanggal 21. Terus waktu tidak pernah toleransi. Waktu berjalan terus sampai nanti akhir bulan Desember.
kedatangan Tuhan makin mendekati. Memasuki tahun 2024, memasuki tahun yang akan datang, sesuai dengan firman Tuhan dalam 2 Timotius 3:1, akan terjadi masa-masa yang sukar. Tapi berbahagialah buat kita berjaga dan berdoa, biar makin hari kita makin menjadi gadis yang bijaksana. Makin hari Yesus yang kita cintai, kita mau taat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga nanti kelak kita masuk dalam bilangan orang kudusnya Tuhan. Kita minta supaya kita nanti waktu sangkala berbunyi, kita diangkat rapture. Seperti tadi saya bacakan Matius 24 ayat 40. Ada 2 orang di ladang, satu diangkat, satu ditinggalkan, saudara. Tapi kita minta supaya kita menjadi bagian yang diangkat, masuk di dalam kerajaan surga, memerintah bersama Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Zaman sekarang, berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia menggemparkan. Amin. Haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar mencemaskan. Berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin. Haleluya. Zaman sekarang, berjagalah dan berdoalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, mari Bapak Ibu berjaga dan berdoa. Marilah menjadi gadis yang bijaksana, yang andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidupmu. Supaya nanti kelak, kalau kedatangan Tuhan Yesus, nanti kita firman Allah, akan terjadi murka Allah, cawan murka Allah. Semua akan berakhir, saudara. Tidak selama-lamanya dunia akan kekal. Tidak. Dunia akan hancur. Hanya orang yang melakukan firman Allah akan selama-lamanya. Firman Allah, ya dan amin, pasti digenapi. Dan marilah kita siap sedia untuk menyongsong hari yang besar, kedatangan Tuhan Yesus yang sangat kita cintai. Jadilah orang bijak, yaitu hiduplah di dalam firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.